Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, Filipina, Thailand, Abu Dhabi, Alaska, Malaysia, dan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini kita akan membuka tema lapangkan dadamu. Supaya apa? Kita melapangkan dada supaya kita bisa menghadap, supaya kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, yang artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu, dalam kurung Muhammad. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Jadi kalau kita kaji lewat yang tersurat, makna terjemahannya begini. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Dan seolah-olah ayat-ayat Allah, surat-surat Allah ini hanya untuk Muhammad saja. Akan tetapi makna yang mutasabihat yang tersirat di balik yang tersurat ini sebenarnya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai seluruh umat manusia. Jadi hakikat Muhammad itu ya seluruh umat manusia, ya termasuk kita semua ini. Allah sudah melapangkan dada kita. Akan tetapi kita selalu menyempitkan dada kita sendiri dengan urusan-urusan yang selain Allah. Kita menyempitkan dada kita sendiri selama ini dengan perkara-perkara cinta-cinta kepada yang selain Allah. Kita hanya melihat dan menyaksikan dunia saja, maka selalu kita di dalam naraka. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Nah, jadi yang dimaksud melapangkan dada itu begini. Bagaimana mungkin saya Abdul Halim, bagaimana mungkin Anda bisa melapangkan dada Anda jika yang menjadi sang pencipta atas diri kita ini bukan Tuhan, akan tetapi yang berkedudukan sebagai sang pencipta di dalam dada kita selama ini hanyalah Abdul Halimnya, hanyalah diri Anda. Bagaimana mungkin dada kita bisa lapang? Bagaimana mungkin hati kita bisa lega menghadapi carut marutnya kehidupan ini bila yang jadi Tuhan, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang nampak, bila yang jelas, bila yang berkuasa di dalam dada kita masing-masing masih hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu supaya lapang dadamu, supaya makmur negerimu, usirlah penjajah-penjajah ini. Siapakah penjajah ini yang selama ini merusak negeri sang pencipta, merusak negerinya Allah? Ya, penjajah-penjajah itu adalah diri kita sendiri.
Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, diri kita ketika kita masih merasa ada, inilah syaitan-syaitan itu. Maka dengan syaitan-syaitan inilah hati kita semakin sempit dan semakin sempit dengan urusan-urusan dunia. Karena iblis dan syaitan selalu dan selalu menyesatkan, selalu dan selalu membuat kita terbayang-bayang, membuat kita terbelenggu, membuat kita terpenjara, membuat kita akhirnya menjadi gentayangan di dalam dunia ini. Gentayangan di pangkat, gentayangan di jabatan, gentayangan di uang, gentayangan di bisnis, gentayangan di usaha-usaha yang kita geluti. Maka dari itu semua akan menjadi belenggu-belenggu, menjadi berhala-berhala yang selalu kita ingati di dalam kehidupan ini daripada ingat kepada siapa yang menciptakan ini semua. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad itu dioperasi hatinya, dilapangkan dadanya. Untuk apa? Supaya bisa mi'raj kepada Tuhannya. Bisa mi'raj menghadap Tuhannya. Bisa mi'raj menyaksikan Tuhannya. Ketika dadanya dilapangkan. Maka dari itu untuk melapangkan dada kita masing-masing, maka bacalah ayat-ayat sejarah diri kita sendiri. Jadi ayat-ayat atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan sebagainya, ayat-ayat yang ada di dalam dunia ini sebenarnya itu untuk kendaraan menuju ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang tersembunyi di dalam dada kita yang selama ini kita tidak melihatnya karena kita buta mata hatinya, karena hati kita masih sempit, karena hati kita keras melebihi kerasnya batu, karena hati kita kekeh di dalam hati kita tidak mau menerima Allah yang wujud. Akan tetapi kita hanya menerima yang kita mau sendiri, bahwa diri kita sendirilah yang wujud, Allahnya goib. Maka dari itu sempit selalu. Maka untuk memerdekakan negeri yang aman, damai, sentosa di dalam dada kita ini, kita harus mengusir penjajah-penjajah yang ada di dalam diri kita. Harus mengusir berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Apa berhala-berhala dan apa musuh-musuh yang ada di dalam dada kita? Ego dan gaya hidup kita. Itulah yang harus kita singkirkan. Supaya kita tidak megaya lagi hidup di dunia ini. Jadi lapangkan dada kita. Ikuti apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ikuti apa-apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Ikuti apa-apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta untuk diri kita. Karena itulah yang terbaik bagi diri kita. Bila kita menyadari itu. Kita teruskan di surat As-Sar. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Bila kita sudah menyerahkan, memasrahkan kembali bahwa hidup dan badan ini hanyalah zahir batinnya Allah, hanyalah milik Allah, maka semua beban-beban yang kita panggung, yang kita pikul selama ini akan terlepas, akan mudah, akan ringan beban-beban kita bila kita sudah tak jadi pencipta lagi, bila kita sudah menyerahkan hak penciptaan penuh kepada Allah, kepada Sang Pencipta yang berhak mengatur-atur diriku ini, yang berhak mengatur-atur khalifah-khalifahnya. Ayat yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak, yang memberatkan punggungmu, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra,
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesulitan apapun yang mendera diri kita, kesulitan ekonomi, kesulitan apa yang kita butuhkan selama ini, hanya kepada Allah kita berharap. Maknanya trimo ing pandum, maknanya menyerahlah dirimu, agar diri kita, lapang dada kita menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah bagi kita. Karena sesungguhnya ketetapan Allah itu tak ada yang menyulitkan kita. Bahkan ketetapan Allah itu akan memudahkan kita untuk menerima semua pertunjukan panggung sandiwara ini.